Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Syarif MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Politik Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lintang Nur Veka dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS Etika Politik Pendidikan yang nomor 2 dengan pertanyaan, Jepang telah menerapkan kebijakan politik pendidikan yang radikal selama masa pendudukannya di Nusantara yang hanya 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Sebutkan apa saja kebijakan Jepang di bidang pendidikan di Indonesia. Jelaskan apa saja kebijakan politik pendidikan Jepang di Indonesia dan apa pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Adapun kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dasar dengan studi selama 6 tahun. Yang kedua, pendidikan lanjutan. Terdapat 2 pendidikan lanjut, yaitu sekolah menengah pertama dengan lama studi 3 tahun. Kemudian sekolah menengah tinggi, juga sama dengan lama studi 3 tahun. Yang ketiga ada pendidikan kejuruan, terdiri dari sekolah lanjutan bersifat vokasional, antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan pertanian. Yang terakhir ada pendidikan tinggi. Sistem pendidikan di atas tersebut merupakan tanda-tanda kemajuan dari pendidikan di Indonesia, terutama dari segi pendirian lembaga pendidikan seperti madrasah ataupun pondok pesantren di daerah terpencil. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga telah menyediakan kursus sekolah dan latihan bagi calon guru. Kemudian kebijakan pemerintah Jepang terhadap kurikulum pendidikan di Indonesia. Selama Jepang berkuasa, ada beberapa kebijakan dalam bidang kurikulum yang dilakukan oleh Jepang, yaitu yang pertama kurikulum pengajaran bahasa Indonesia. Jepang melakukan perubahan kurikulum khususnya bahasa pengantar, yaitu pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar materi. Penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Karena itu, maka pelajaran bahasa Indonesia tetap menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa resmi, bahkan bahasa pengantar di sekolah. Hanya saja kemudian ada kompensasinya, yaitu bahasa Jepang ditetapkan sebagai pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari. Yang kedua, ada penghapusan kurikulum dualisme pengajaran. Semua lembaga pendidikan masa pemerintah kolonial Belanda dihapuskan oleh Jepang. Sistem dualisme yaitu pengajaran barat dan pengajaran bumi putra tidak diperlakukan lagi. Hanya ada satu jenjang sekolah untuk lapisan masyarakat, yaitu sekolah rakyat. Begitu juga sekolah desa masih tetap digunakan, namun dengan nama sekolah pertama. Yang ketiga ada jenjang pendidikan bagi pendidik pengajar di masa Jepang berdasar tingkatannya adalah sekolah 6 tahun. Termasuk sekolah pertama juga. Kemudian sekolah menengah 3 tahun atau SMP di zaman sekarang. Kemudian sekolah menengah tinggi 3 tahun atau disebut SMA. Yang keempat, ada bantuan dana untuk pembenahan kurikulum pendidikan. Yang kelima, mata pelajaran dalam kurikulum yang dapat diajarkan yaitu mata pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, dan geografi. Kemudian pada tahun 1942 mulai pula diajarkan bahasa Jepang. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.